Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keharusan seorang muslim untuk bertumakninah di dalam sholatnya. Jadi apa itu tumakninah? Tumakninah adalah tenang dalam mengerjakan gerakan atau bacaan di dalam sholat, tidak tergesa-gesa, untuk melanjutkan dari bacaan ke bacaan atau gerakan ke gerakan yang berikutnya. Ibadah sholat yang dilakukan dengan tenang, khusyuk, dan penuh penghayatan dapat menjadi penentram jiwa, penjernih kalbu, penenang batin, pelapang dada, juga penghilang kesedihan. Nabi SAW bersabda, "Ju'ilat qurrata aini fis shalah." Penyujuk jiwaku dijadikan ada dalam sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai, dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Albani. Jadi karakter yang penuh adab, tidak tergesa-gesa, tidak mudah gelisah, juga tidak berjiwa sempit, didapatkan antara lain oleh orang yang sholatnya kontinu dan tenang, tidak tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun." Artinya, sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan tabiat tidak sabar lagi kikir. Jika ia ditimpa keburukan, ia berkeluh kesah. Jika ia diberikan kebaikan, ia bakhil. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang menjaga sholatnya dan mengerjakannya dengan tenang. Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Tumakninah juga adalah salah satu rukun sholat. Jika seseorang mengerjakan sholatnya dengan tidak tenang, cepat, dan terburu-buru, atau tidak tumakninah, maka sholatnya tidak sah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi SAW pernah memasuki masjid. Seorang lelaki juga ikut memasuki masjid. Lelaki tersebut sholat. Setelah ia sholat, ia mendatangi Nabi dan memberi salam kepada Nabi SAW. Nabi pun menjawab salamnya, juga bersabda, "Irji' fa sholli fa innaka lam tusolli." Ulangilah sholatmu karena kau belum sholat. Beliau menyuruhnya demikian, padahal ia baru saja selesai sholat. Mengapa? Sebab dalam penilaian Nabi, sholat yang
ia lakukan itu tidak sah. Jadi ia harus mengulangi sholatnya lagi. Lelaki itu pun mengulangi sholatnya lagi. Setelah ia mengulangi sholatnya, ia mendatangi Nabi sambil mengucapkan salam kepadanya. Nabi pun kembali bersabda, "Irji' fasolli fa innaka lam tusolli." Ulangilah sholatmu karena kau belum sholat. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Akhirnya lelaki tersebut pun berkata, Demi Tuhan yang memberi kebenaran kepada engkau, sungguh aku tidak bisa sholat lebih baik pada sholatku yang sebelumnya, maka ajarilah aku. Mendengar hal itu, Nabi SAW pun mengajarinya sholat, yang salah satunya adalah keharusan untuk bertumakninah. Nabi SAW berkata, jika engkau berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kemudian ruku'lah hingga kau bertumakninah dalam ruku'. Kemudian bangkitlah dari ruku' hingga kau bertumakninah dalam beriktidal. Kemudian sujudlah hingga kau bertumakninah dalam sujud. Kemudian bangkitlah dari sujud hingga engkau bertumakninah dalam duduk. Lakukanlah hal ini pada setiap sholatmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, jadi janganlah kalian sholat dengan terburu-buru. Janganlah sholat dengan tergesa-gesa dan melakukan gerakan juga bacaan dengan cepat. Apa yang kalian kejar? Pantaskah kalian berperilaku demikian di hadapan Sang Penguasa alam, sedangkan kalian merasa tidak pantas berperilaku demikian di hadapan Sang Penguasa dunia, pimpinan atau atasan Anda? Sungguh sangat memprihatinkan sekali ketika ada seorang muslim yang mengerjakan sholatnya dengan waktu yang demikian singkat. Seakan-akan dengan semakin merambatnya usia, semakin tinggi jam terbangnya, semakin cepat pula ia menyelesaikan sholatnya dengan catatan waktu tercepat. Subhanallah. Semoga Allah selalu memberikan kita rahmat, taufik, dan pertolongannya kepada kita, agar kita semua bisa mengerjakan sholat, menegakkan sholat dengan benar, khusyuk dan tumakninah. Barakallahu li walakum. Hadza minni. Syukran ma'akulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.